Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pernahkah Anda berpikir, gimana ya caranya kalau mau investasi atau mungkin cari pendanaan besar, tapi nggak mau ada unsur bunga yang sesuai prinsip syariah gitu? Nah, hari ini kita akan coba kupas tuntas jawabannya lewat satu instrumen namanya sukuk. Kita bakal dalami bareng-bareng materi dari Bapak Ahmad Azharuddin Latif. Beliau ini pakar syariah dan hukum di UIN Jakarta. Tujuannya apa? Biar Anda semua dapat gambaran yang solid lah ya. Apa itu sukuk, gimana kerjanya sesuai syariah, dan apa sih bedanya sama obligasi yang mungkin lebih sering kita dengar. Oke, kita bedah ya. Hal pertama nih yang langsung kelihatan beda dari penjelasan Pak Latif ini. Kalau bicara sukuk, coba deh geser dulu pikiran dari konsep surat utang. Pikirkan sukuk itu lebih sebagai bukti kepemilikan Anda. Ya, kepemilikan atas aset atau proyek beneran. Ini bukan sekedar main kata loh, tapi ini dasar banget yang mengubah cara pandangnya. Gimana tuh persisnya? Tepat sekali. Jadi, fondasi kepemilikan ini yang jadi pembeda utamanya. Pas Anda pegang sukuk, itu artinya Anda ikut punya, meskipun bareng-bareng ya dan nggak dibagi-bagi fisiknya, istilahnya musyarakah, bagian dari aset yang jadi dasar penerbitan sukuk itu. Aset ini kita sebut aset sukuk atau underlying asset. Jadi hubungan Anda sama penerbit sukuk itu bukan kayak orang ngasih pinjam sama yang minjam. Bukan, tapi lebih kayak mitra atau ya pemilik bersama aset itu. Nah, kepemilikan ini baru sah, baru berlaku gitu setelah dana dari investor terkumpul dan mulai dipakai sesuai tujuannya. Oke, jadi awalnya jelas bukan utang ya statusnya. Tapi apa ini bisa berubah gitu statusnya? Tadi di sumber disebut soal piutang atau dain. Itu gimana maksudnya? Nah, itu poin bagus. Ini nunjukin kalau sukuk itu dinamis. Walaupun awalnya kepemilikan aset, tapi dalam kondisi tertentu, bisa aja status hubungan antara pemegang sukuk sama penerbit itu jadi hubungan piutang atau dain tadi. Ini biasanya kejadian kalau aset sukuknya sendiri berubah jadi piutang. Contoh gampangnya gini, bayangin aset sukuk itu barang dagangan. Terus dijual sama penerbit, tapi bayarnya nyicil, kredit gitu. Nah, hak tagih atas cicilan itulah yang jadi piutang buat pemegang sukuk. Jadi statusnya yang ngikutin sifat aset dasarnya. Oke. Jadi sifat asetnya itu penting banget ya? Menentukan gitu ya? Terus ada lagi nggak karakteristik penting lainnya dari sukuk? Ada beberapa lagi. Umumnya sih, sukuk diterbitin buat jangka waktu tertentu, jadi ada tanggal jatuh temponya. Terus, yang ditunggu investor pastinya, imbal hasilnya. Penerbit sukuk itu wajib ngasih pendapatan ke pemegang sukuk. Bentuknya bisa macam-macam tergantung akad syariah yang dipakai. Bisa bagi hasil keuntungan, bisa margin dari jual beli, atau bisa juga fee, disebut juga ujroh, dari jasa sewa atau perwakilan. Tentunya selain imbal hasil, penerbit juga wajib balikin dana pokok Anda pas jatuh tempo nanti. Semuanya harus sesuai sama skema akad yang udah disepakati di depan. Nah, soal imbal hasil ini, tadi kayaknya ada penekanan khusus ya. Terutama kalau akadnya pakai bagi hasil, kayak mudharabah atau kemitraan, musyarakah gitu. Betul sekali, ini penting banget dalam prinsip syariah. Kalau akadnya basisnya bagi hasil atau kemitraan, maka keuntungan yang dibagiin ke Anda sebagai pemegang sukuk itu harus benar-benar datangnya dari hasil usaha atau kinerja si aset sukuk itu. Nggak boleh, misalnya ada imbal hasil tetap yang dijanjikan di muka, yang nggak ada hubungannya sama sekali sama performa aset atau bisnis yang didanai. Ini cerminan prinsip inti keuangan syariah. Untung itu datang bareng risiko dan harus nyambung ke aktivitas ekonomi real. Oke, ini ngebawa kita ke intinya sukuk ya, aset sukuk atau usul osyukuk. Tadi dibilang ini jangkarnya. Sepenting apa sih aset ini? Terus asetnya bisa apa aja? Penting sekali, keberadaan aset dasar ini sifatnya mutlak, wajib ada dalam sukuk. Tanpa aset dasar yang jelas dan memenuhi syarat, ya itu bukan sukuk namanya. Fungsinya bukan cuma formalitas, tapi ya jadi dasar transaksinya, jadi sumber penghasilannya. Syarat utamanya jelas, asetnya harus halal dan sesuai prinsip syariah. Nggak boleh tuh aset yang ada hubungannya sama industri haram, kayak miras, judi, atau mungkin lembaga keuangan konvensional yang basisnya bunga. Dan yang penting diingat, secara prinsip nih, aset inilah yang jadi milik bersama para pemegang sukuk selama periode investasi. Menarik ya, jadi ada kaitan langsung ke ekonomi real. Lalu, soal pilihan asetnya, sefleksibel apa? Apa harus selalu properti atau mesin gitu? Ternyata lumayan fleksibel loh. Materi ini ngejelasin beberapa jenis aset yang bisa jadi dasar sukuk.
Pertama, bisa aset berwujud yang spesifik. Ya contohnya gedung, tanah, pesawat, kapal gitu. Ini yang paling gampang dibayangin ya. Kedua, bisa juga nilai manfaat dari aset berwujud. Misalnya hak buat nyewain gedung atau hak pakai alat berat. Jadi Anda nggak punya gedungnya langsung, tapi punya hak atas duit sewanya. Ketiga, bisa juga berupa jasa. Iya, jasa. Baik yang udah ada maupun yang baru akan ada. Contohnya hak atas jasa telekomunikasi atau pendidikan. Keempat, bisa juga aset dari proyek tertentu. Misalnya proyek jalan tol atau pembangkit listrik yang lagi dibangun atau mau dibangun. Atau kelima, bisa berupa kegiatan investasi yang udah ditentuin. Kayak investasi di kumpulan bisnis atau proyek yang sesuai syariah. Cukup beragam kan? Wah, iya ya. Ternyata luas juga cakupannya. Dari aset fisik sampai hak manfaat, bahkan jasa. Ini nunjukin potensi sukuk buat danain macam-macam kebutuhannya. Betul. Fleksibilitas ini yang bikin sukuk makin menarik. Bisa disesuaikan buat biayain berbagai proyek dan kebutuhan bisnis. Selama ya itu tadi, tetap dalam koridor prinsip syariah. Nah, sekarang nih, pertanyaan yang sering banget muncul. Apa sih bedanya sukuk sama obligasi konvensional? Kan sama-sama surat berharga, sama-sama bisa ngasih imbal hasil. Tapi kata materi ini bedanya mendasar banget. Bisa kita bedah poin-poin kuncinya? Bisa-bisa. Perbedaan ini penting dipahami, karena bukan cuma soal teknis, tapi menyangkut filosofi dasarnya. Coba kita lihat perbandingan utamanya ya. Pertama, dasar transaksi. Ini paling fundamental. Sukuk itu bukti kepemilikan bersama atas aset atau proyek. Kalau obligasi, itu bukti utang dari penerbit ke pemegang. Jadi, satu basisnya sharing kepemilikan, satu lagi basisnya pinjaman atau lending. Oke, kepemilikan versus utang, itu kunci pertama. Lanjut. Kedua, keharusan aset dasar atau underlying asset. Sukuk itu wajib punya aset dasar yang jelas, real, dan sesuai syariah, yang tadi kita bahas jenis-jenisnya. Kalau obligasi konvensional, nggak ada syarat harus ada aset spesifik yang jadi jaminan atau dasarnya. Ketiga, akad atau kontraknya. Sukuk itu pakai berbagai jenis akad syariah yang spesifik. Ada ijarah atau sewa, ada mudharabah atau musyarakah, itu bagi hasil atau kemitraan, ada wakalah atau perwakilan, murabahah atau jual beli plus margin, macam-macam. Kalau obligasi, umumnya ya cuma berdasarkan akad utang piutang, istilahnya qard dengan janji bayar bunga. Perbedaan akad ini pasti ngaruh banget ke cara uangnya dipakai dan hasilnya dibagi ya. Keempat, penggunaan dana. Dana hasil nerbitin sukuk itu wajib hukumnya dipakai buat kegiatan atau aset yang halal dan produktif, sesuai sama akadnya. Kalau dana obligasi, ya penerbit bebas mau pakai buat apa aja selama legal menurut hukum negara. Bisa aja dipakai buat aktivitas yang mungkin nggak sesuai syariah. Oke, terus soal penghasilannya? Nah, kelima, sumber dan jenis penghasilan. Pemegang sukuk dapat imbal hasil yang sumbernya dari kinerja aset dasarnya. Misal, dapat duit sewa dari aset ijarah, dapat bagian untung dari proyek musyarakah, dapat margin dari jual beli murabahah, atau dapat fee dari wakalah. Kalau pemegang obligasi, dapatnya bunga atau kupon. Itu kewajiban tetap penerbit. Nggak peduli kinerja penggunaan dananya gimana. Sumbernya ya dari kemampuan bayar si penerbit utang itu. Terus resiko dan hasilnya dibagi sesuai kinerja asetnya, dan dananya dipakai buat yang produktif dan halal. Sementara obligasi lebih fokus ke transaksi pinjaman aja dengan imbalan bunga tetap, gitu ya kira-kira? Anda nangkap esensinya dengan pas. Perbedaan ini, bukan sekedar kosmetik loh, tapi mencerminkan pandangan yang beda banget tentang gimana seharusnya transaksi keuangan itu jalan menurut prinsip syariah. Intinya ya hindari bunga atau riba, hindari ketidakpastian berlebihan atau garor, dan utamakan kaitan sama ekonomi nyata. Oke, sekarang kita udah lebih kebayang nih apa itu sukuk dan bedanya sama obligasi. Tapi gimana caranya kita bisa yakin kalau satu produk sukuk itu beneran udah sesuai syariah? Ada semacam aturan main atau pengawasnya gitu nggak sih? Pertanyaan bagus. Dan jawabannya tentu saja ada. Perkembangan sukuk apalagi di Indonesia itu nggak lepas dari dukungan kerangka regulasi dan fatwa yang kuat. Dari sisi panduan agamanya, peran utamanya ada di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Mereka ini udah ngeluarin serangkaian fatwa yang jadi rujukan utama. Mulai dari fatwa awal soal obligasi syariah tahun 2002 sampai fatwa-fatwa yang lebih detail buat macam-macam jenis akad dan kebutuhan. Termasuk buat sukuk yang diterbitin negara, itu SBSN,
terus sukuk korporasi, bahkan ada sukuk wakaf, dan panduan umum sukuk terbaru tahun 2020. Ini nunjukin ada panduan syariah yang terus update ngikutin perkembangan pasar. Wow, banyak juga ya fatwanya. Itu dari sisi DSN MUI. Kalau dari sisi pemerintah atau otoritas keuangan, gimana? Ada peraturannya juga? Ada, dan ini penting juga buat kepastian hukum sama perlindungan investor. Landasan hukum utamanya itu Undang-Undang Soal Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN tahun 2008. Ini yang jadi dasar hukum pemerintah nerbitin sukuk negara. Terus, Otoritas Jasa Keuangan OJK juga aktif ngeluarin peraturan OJK atau POJK. Ada POJK yang ngatur penerapan prinsip syariah secara umum di pasar modal, ada yang ngatur spesifik soal akad-akad apa aja yang boleh dipakai buat efek syariah. Ada juga POJK tentang syarat-syarat penerbitan sukuk oleh perusahaan. Malah, yang menarik nih, udah ada POJK baru yang mulai nyinggung soal penerbitan sukuk yang dikaitin sama tujuan keberlanjutan atau sustainability. Wah, lengkap juga ya berarti payung hukum dan panduannya. Ini mestinya ngasih rasa aman ya buat investor, sekaligus kejelasan buat yang mau nerbitin sukuk. Jadi prosesnya nggak asal-asalan, tapi terstruktur dan diawasi. Oke, tadi kita sempat sebut beberapa jenis akad syariah yang bisa dipakai dalam sukuk. Bisa kita dalami dikit nggak? Mungkin beberapa akad yang paling umum. Kasih contoh sederhana gitu biar lebih kebayang. Boleh, boleh. Coba kita lihat 3 contoh akad yang cukup sering dipakai ya. Pertama, ijarah. Ini artinya sewa. Bayangin aja, Anda dan investor lain ngumpulin dana lewat sukuk buat beli armada truk misalnya. Dana ini dikasih ke satu badan khusus, sering disebut SPV, Special Purpose Vehicle, yang lalu beli truknya. Terus ada perusahaan logistik yang nyewa truk-truk ini dari SPV tadi. Nah, duit sewa yang dibayar perusahaan logistik itulah yang jadi sumber imbal hasil atau ujrah buat Anda sebagai pemegang sukuk. Jadi jelas ya, imbal hasilnya dari manfaat aset truk yang disewakan. Oke, ijarah itu sewa. Kalau yang bagi hasil tadi gimana? Nah, kedua, mudharabah atau musyarakah. Ini basisnya bagi hasil atau kemitraan. Kalau pakai akad ini, dana sukuk Anda dipakai sebagai modal buat suatu proyek atau bisnis yang dikelola penerbit. Misal, buat bangun dan operasikan pabrik. Keuntungan dari pabrik itu nanti dibagi antara Anda sebagai penyedia modal atau mitra, sama penerbit sebagai pengelola atau mitra juga, sesuai porsi atau nisbah yang disepakati di awal. Kalau amit-amit ada rugi operasional, risikonya juga ditanggung bareng sesuai aturan akadnya. Sip. Satu lagi tadi, wakalah. Iya, ketiga wekalah bi'al istithmar, artinya perwakilan untuk investasi. Di akad ini, Anda sebagai investor itu ngasih mandat atau kuasa ke penerbit sukuk buat nginvestasiin dana Anda. Kemana? Ya ke portofolio aset atau bisnis tertentu yang udah ditentuin. Dan pastinya sesuai syariah. Penerbit bertindak sebagai wakil Anda, imbal hasil yang Anda dapat ya dari untungnya investasi itu. Tapi nanti dikurangi fee buat penerbit sebagai wakil pengelola investasinya. Oke, contoh tadi cukup ngebantu banget ngebayangin alurnya ya. Jadi milih akad itu bukan cuma soal nama, tapi benar-benar nentuin gimana dana dikelola dan dari mana untungnya datang. Dan kayaknya sering ada SPV itu ya di strukturnya. Betul, SVP itu memang sering dipakai di struktur sukuk, terutama yang korporasi. Fungsinya kayak wadah hukum terpisah gitu. Dia yang tugasnya megang aset sukuk dan melakukan transaksi atas nama investor. Ini gunanya buat misahin aset sukuk dari aset penerbit secara umum. Jadi ngasih perlindungan lebih buat investor. Pemilihan akadnya sendiri itu strategis banget, disesuaiin sama sifat aset dasar dan tujuan pendanaan. Nggak bisa asal comot aja. Kalau gitu, buat pihak yang mau nerbitin sukuk nih, entah perusahaan atau pemerintah, pasti banyak banget ya yang perlu disiapin, biar sesuai sama semua aturan main syariah ini. Ada semacam rambu-rambu penting gitu nggak yang harus mereka perhatiin? Tentu saja, materi ini juga nyinggung beberapa poin krusial yang harus dipastikan sama calon penerbit sukuk sebelum nge-launching produknya. Ini kayak semacam checklist kepatuhan syariah lah. Beberapa poin utamanya antara lain, pertama, kehalalan aset. Ini nomor wahid, pastiin aset yang jadi dasar sukuk benar-benar bebas dari unsur non-halal. Kedua, kejelasan akad. Akad yang dipilih harus jelas, sesuai fatwa, skema transaksinya juga transparan, nggak boleh ada yang abu-abu. Ketiga, sumber imbal hasil.
Harus jelas dari mana datangnya pendapatan buat bayar investor, dan sumber itu kudu sesuai sama akadnya, apakah dari sewa, bagi hasil, margin, atau fee. Keempat, penggunaan dana. Rencana penggunaan dana hasil sukuk harus jelas, produktif, dan nggak boleh buat biayain aktivitas yang dilarang syariah. Kelima, pengawasan syariah. Ini wajib ada. Harus ada opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah atau tim ahli syariah yang kompeten. Opini ini menyatakan kalau struktur dan dokumen sukuknya udah sesuai prinsip syariah. Keenam, manajemen risiko. Perlu ada mekanisme yang jelas buat nanganin berbagai risiko, termasuk kalau nilai aset turun, atau kalau ada potensi gagal bayar. Tentunya cara penanganannya juga harus sesuai syariah. Wah, ternyata persiapannya detail banget ya. Ini nunjukin keseriusan buat ngejaga biar sukuk itu benar-benar beda dan sesuai sama prinsip dasarnya ya. Bukan cuma sekedar ganti baju dari obligasi konvensional. Jadi, kalau kita simpulkan nih, apa ya poin besar yang bisa kita ambil buat Anda dari pembahasan kita ini? Kita udah lihat kalau sukuk itu instrumen keuangan yang unik ya, bukan sekedar alternatif, tapi sebuah sistem yang dibangun di atas fondasi yang beda, kepemilikan aset real, bukan utang. Setiap elemennya, mulai dari milih aset, jenis kontrak atau akadnya, cara pakai dananya, sampai bagi hasilnya, itu diatur ketat sama prinsip-prinsip syariah. Ini yang bikin karakternya jelas beda dari obligasi konvensional yang basisnya bunga. Betul sekali. Dan ini penting bukan cuma buat investor yang nyari produk sesuai keyakinan mereka aja ya, tapi juga buat ekonomi secara keseluruhan. Sukuk itu mendorong aliran dana ke sektor real, membiayai proyek-proyek produktif, dan nawarin mekanisme bagi resiko yang adil. Kehadirannya ini memperkaya pilihan instrumen keuangan yang ada, baik buat investor individu, institusi, maupun pemerintah dan korporasi yang butuh pendanaan. Ini bikin ekosistem keuangan kita jadi lebih inklusif dan beragam. Jauh. Materi dari Pak Latif tadi kan nunjukin betapa fleksibelnya sukuk bisa pakai macam-macam aset dan akad. Nah, pertanyaan buat Anda renungkan nih. Melihat potensi adaptif ini, kira-kira menurut Anda, gimana ya caranya sukuk bisa lebih dioptimalkan lagi ke depan? Mungkinkah kita lihat lebih banyak sukuk yang secara khusus dirancang misalnya buat danain proyek-proyek hijau atau proyek yang dampak sosialnya tinggi? Kayak energi terbarukan, pendidikan berkualitas, atau akses kesehatan. Tapi tentunya sambil tetap menjaga keaslian dan integritas prinsip syariah yang jadi ruhnya. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut ya, sebuah tantangan sekaligus peluang menarik. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga penjelajahan kita ke dunia sukuk ini bermanfaat dan tambah wawasan Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.